kita sudah mengagendakan sampai dengan 2040, kita membutuhkan kurang lebih sekitar 618 miliar US dollar. Ini data ini dari Pak Nurul ini dulu. Pak Nurul ini deputi di Kementerian Investasi. Waktu saya masih ya CEO di Kementerian Investasi lah, kira-kira begitu. Pak Nurul ya. 618 miliar US dollar ini kita bangun hilirisasi dari semua aspek. Tidak hanya pada aspek oil and gas, tidak hanya pada mineral batu bara. Pertanian, perikanan, perkebunan. Ini yang sedang ditakuti oleh beberapa negara lain selain Indonesia. Makanya sekarang banyak LSM yang mulai serang-serang Indonesia untuk menyangkut hilirisasi. Serang menyangkut nikel, serang menyangkut boksit, serang menyangkut dengan timah. Kenapa? Karena mereka tahu ini. Dan Bapak Ibu semua, perintah Bapak Presiden Prabowo kepada kami, dan saya sebagai Menteri SDM, sejengkal pun saya tidak akan mundur dari tekanan-tekanan asing untuk melanjutkan apa yang menjadi program hilirisasi. Nggak ada. Negara kita ini negara yang sudah merdeka, dan kemerdekaan kita rebut, bukan pemberian. Negara kita ini kita merdeka dengan pengorbanan jiwa dan raga. Tidak seperti negara lain yang diberikan kemerdekaan. Dan karena itu nggak ada alasan untuk negara lain mengatur negara kita. Karena kita juga tidak pernah mengatur negara lain. Dan hilirisasi adalah sesuatu final and binding untuk tetap kita jalan sekalipun banyak tantangan. Kenapa Bapak Ibu semua? Critical mineral yang sekarang masuk, contoh nikel. Nikel di dunia 43% cadangan menurut data geologi Amerika. Itu 43% cadangan nikel di dunia itu ada di Indonesia. Selebihnya ya ada tetangga kita Australia, ada tetangga kita Filipina, sedikit ada sebagian di Kanada. Tapi yang paling banyak negara kita. Dan nikel ini kan baru saja, bayangkan Bapak Ibu semua. Hilirisasi di bidang nikel pada tahun 2017-2018, ekspor nikel kita itu hanya kurang lebih sekitar 3,3 miliar US dollar. Hanya 3,3 miliar US dollar. Kita menyetop ekspor ore nikel, waktu itu saya masih Menteri Investasi, 2019-2020, 2023, begitu kita menyetop, membangun industri, ekspor kita sudah mencapai 34 miliar US dollar. Dan sehari ini sekarang kita salah satu negara terbesar eksportir. Tentang turunan daripada hilirisasi nikel, stainless steel dan macam-macam itu. Banyak yang protes. Katanya kotor nikel Indonesia. Saya bilang mana ada nikel yang seperti tidur di kasur empuk. Ya nikel pasti ada tanahnya lah. Macam-macam dibuat. Karena apa? Kita sudah mulai menuju kepada satu roadmap yang jelas. Bahwa dalam proses hilirisasi masih ada kekurangan, setuju saya. Dan itu kita harus melakukan perbaikan. Kita harus melakukan perbaikan. Nggak ada sebuah negara di dunia ini yang begitu melakukan suatu program yang besar, tiba-tiba sempurna. Nggak ada. Nggak ada.